Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya. Insan diambil dari kata uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut insan? Karena dia jinak, lawan dari liar. Kambing, sapi, kerbau, liar. Maka kalau ada manusia yang liar, jangan panggil dia insan. Lalu jangan pula panggil binatang, marah dia. Maka dia bukan manusia. Karena sifat manusia adalah uns, jinak, lembut. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Kenapa setiap kali mau sholat imam tetap mengingatkan, sawus sufuf, luruskan shaf. Kepada jamaah yang berada di ujung, tolong lengkapi dulu, jangan langsung shaf kedua. Padahal kemarin baru saja diucapkan luruskan shaf. Subuh tadi diluruskan shaf, zuhur diulang lagi. Zuhur diluruskan shaf, asar diulang lagi. Selama pengalaman saya sholat di beberapa masjid, belum pernah saya dengar imam itu mengatakan, jamaah sekalian, aku tidak suruh luruskan shaf karena aku yakin kalian sudah tahu semua. Ia tetap mengatakan luruskan shaf. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat. Sekarang karena COVID, luruskan aja, nggak usah rapat karena takut tertular. Tapi bahwa tetap ada diulang-ulang. Kenapa? Insan. Karena memang sifat manusia ini lupa, silap, keliru, salah. Jadi kalau ada Ustadz Somad nanti tiba-tiba ceramah, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, maka sesungguhnya saat itu dia baru saja silap, lupa, dan salah. Kadang setelah ceramah baru jamaah ngasih tahu, Ustadz tadi lupa. Lupa apa? Lupa mengucapkan salam. Saking kan groginya. Ustadz tadi lupa apa? Lupa baca doa apa Ustadz? Saking kan. Makanya berapa banyak orang hafal doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, tapi makan nggak baca doa. Berapa banyak orang yang tahu hafal doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk WC nggak ingat entah kaki kanan entah kaki kiri, tak baca doa atau tidak. Dan ketika diingatkan, kau udah baca doa, jangan tanya-tanya, dari kecil aku udah hafal doanya. Dia hanya membenarkan dirinya, bukan mencari kebenaran. Siapa dia? Insan. Innal insana lafi. Hebatnya bahasa Arab, la panjang dengan la pendek beda. La tidak. Lafi sungguh. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau mau bersyukur, sungguh akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kafir, kufur, maka azabku amat sangat. Jadi lam yang pendek itu maknanya penekanan makna. Yasin innaka laminal, pendek. Makanya orang banyak baca Quran salah panjang pendeknya, salah makna, merubah makna Quran. Yasin innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau tidak termasuk rasul. Tapi kalau dia baca innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, adalah sungguh salah satu dari rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ungkapan hadis, rubbatalil Quran wal Quranu yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran karena tidak tepat panjang pendeknya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tidak pernah salah. Kenapa? Memang nggak pernah baca Quran. Kita tetap baca Quran. Bahwa kita silap dan salah dalam proses belajar dimaafkan. Jangan pernah berhenti belajar tajwid, tahsin, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah, bila ghunnah. Maka kapan dia panjang pendek, mat tabi'i, mat asli. Nah ini semua kalau kita segan malu, panggil Ustadz 4 mata. Ustadz saya mau belajar 4 mata, kalau bisa anak istri saya jangan tahu, hilang marwah harkat martabat saya. Iya. Ketika pulang, istrinya senyum-senyum. Kenapa? Lupa matikan CCTV. Sudah ada rekamannya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi. 2 kali penekanan. Inna, sesungguhnya. Lafi, sungguh. 2 kali sungguh. Khusrin, rugi. Semua manusia yang hidup ini rugi. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang punya jabatan rugi, yang rakyat jelata rugi 2 kali. Kenapa? Karena hanya sekedar singgah di dunia, merangkak, tegak, berlari, remaja, dewasa, sakit,
mati. Sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati. Akhirnya orang mengambil kesimpulan nunggu sakit baru mati. Padahal ini bukan hukum umum bahwa banyak orang yang tanpa sakit pun mati. Covid mati, Covid mati, Covid mati. Disangka orang kena Covid baru mati. Padahal berapa banyak orang yang mati setelah diperiksa check up positif meninggal juga. Saya bukan mengatakan kita jangan takut Covid. Saya juga ingin mengatakan jangan terlalu takut. Saya ingin mengatakan bahwa kematian tidak mengenal tua dan penyakit. Kenapa kamu sehat sampai hari ini? Saya rajin 4 sehat 5 sempurna, rajin olahraga Pak Ustaz. Kalaulah olahraga bisa memperpanjang umur, kenapa banyak orang mati habis jogging? Meninggal dunia. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu yang mau jogging besok lantas tidak. Kau tidak jogging hari ini, kata Ustadz, jogging mati. Saya ingin mengatakan bahwa kematian akan datang walaupun kita sedang ceramah. Penceramah meninggal, khotib meninggal. Kematian akan datang walaupun kau sedang bawa acara. Itu ada video yang dikumpulkan di YouTube tentang rekaman-rekaman orang mati. Penari sedang menari, mati. Petinju saking menangnya, yang menang mati, malah yang kalah hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan kuasanya. Kalau sudah sampai masanya, kau pasti akan berpindah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya sampai, dia tidak akan mungkin mati menghadap Allah. Inilah akidah, inilah keyakinan, inilah kekuatan. Karena kalau tidak, ini orang yang meninggal keluarganya, saudaranya, adiknya, apalagi zaman sekarang banyak meninggal mendadak, dia akan terus berkata-kata, kalaulah dulu kami periksa, kalaulah dulu kami makan obat, kalaulah dulu kami bawakan dokter, kalaulah dulu medical check up. Satu kali kalau akan disusul oleh kalau berikutnya. Kalau itu adalah pintu setan masuk. Lama-lama dia akan berkalau, lama-lama senyum sendiri, lama-lama senyum sama orang, lama-lama senyum sama angkot. Gara-gara berkalau. Makanya kalau sudah terjadi qadarullah, berarti sudah takdir ketetapan Allah. La ta'jaz, jangan merasa lemah. Islam mengajarkan kita kalau sudah ikhtiar dan usaha terjadi juga, berarti sudah ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah terangkat dan kertas sudah kering, tulisan takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Jadi kalau begitu Ustaz Somad juga rugi, Ustaz Somad rugi, ibu-ibu pun rugi, ibu-ibu rugi, bapak-bapak juga rugi, bapak-bapak, anak-anak, orang tua, dewasa, semuanya rugi. Lalu yang tidak rugi itu siapa? Masuk pembahasan yang ketiga, illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya. Orang percaya dia tidak akan rugi. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan percaya bahwa Allah mengirim Rasulnya. Rasul itu bernama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebut Sayyidina? Bukan saya yang nyebut Sayyidina. Yang nyebut Sayyidina itu Nabi sendiri. Ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sejak dari Adam alaihissalam sampai Adam Smith, nah, itu pemimpinnya adalah Muhammad SAW. Dia sendiri yang berkata demikian. Ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin keturunan Adam. Maka saya katakan Sayyidina. Kenapa Ustaz katakan Maulana? Dia sendiri yang berkata begitu. Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Dia sendiri, maka saya katakan Sayyidina wa Maulana. Mengapa Ustaz katakan Syafi'ina? Karena tidak ada yang bisa mendirikan pertolongan kecuali dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tak ada yang bisa mendirikan syafaat kecuali dia. Dia syafi'un musyaffa'. Dia diberikan kuasa Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah. Maka saya katakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina. Mengapa Ustaz katakan Dhukhrina? Karena dia adalah kebanggaan kita, ayah kebanggaan kita, karena dia sebab kita, ibu kita hamil. Ibu kebanggaan kita, karena kita menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari.
tapi dia kebanggaan kita, karena dialah mengenalkan kita tentang siapa yang menciptakan kita. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Maka kita katakan dia Zukhrina Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata yang saya ucapkan insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan. Oh, jadi Ustaz kalau ngomong nggak sembarangan? Tidak. Itu buktinya sekarang banyak yang mengatakan di YouTube Ustaz ngomong sembarangan. Dia nggak nonton dari awal sampai akhir. Paket dia nggak cukup, dipotong-potongnya video saya. Setiap kata-kata yang saya ucapkan ada pertanggungjawabannya, ada dalil-dalilnya, ada argumentasinya berdasarkan dalil-dalil yang saya pelajari dari guru-guru saya. Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insan, semua manusia ini rugi sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustaz? Sekarang kita sedang berhadapan dengan satu mazhab namanya ateisme. A tidak, T Tuhan, isme aliran. Ateisme aliran yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu hanya imajinasi, Tuhan itu fiksi, Tuhan itu fiktif, Tuhan itu tak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustaz? Saya hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, disentuh oleh tangan, ditangkap oleh panca indera. Kalau tidak ada, maka berarti kalau dia tidak ada. Berarti kalau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, berarti dia tidak ada. Oh, jadi kalau begitu, kalau tidak nampak berarti tidak ada? Tidak. Kamu ke Jakarta naik apa? Naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, mereka di Angkasa Pura memeriksa kopermu. Betul. Kemana kopermu masuk? Apa diperiksanya satu-satu? Mana sanggup petugas memeriksa koper? Dimasukkannya ke dalam kotak hitam. Di dalam kotak hitam gelap bertutup itu, maka ketahuanlah bahwa di koper itu ada sesuatu. Tiba-tiba petugas airport curiga, dia panggil, siapa yang punya koper ini? Buka, buka. Setelah dibuka, dia sangka ganja, rupanya daun salam. Masak rendang. Dari mana petugas airport bisa tahu di dalam koper itu ada daun salam, padahal sudah dimasak, direndam, digodok? Bisa. Ternyata ada cahaya di dalam ruang gelap itu, nama cahayanya X-ray. Dibuka tirai ruang gelap, gelap tak ada cahaya. Padahal sebenarnya ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tak bisa ditangkap oleh matamu, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Allah tunjukkan bukan dirinya, hanya bagian dari cahayanya di atas bukit Tursina. Fakharra Musa sa'iqa. Musa pingsan. Dan ketika setelah Musa tersadar, apa kata Musa? Tubutul ana, taubat aku ya Allah. Tak ingin lagi aku ingin meminta melihat pancaran cahayamu, karena pingsan Nabi Musa alaihissalam. Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang dilihat oleh Musa ketika dia pingsan itu? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan kata-kata, dia jawab dengan ujung jari. Sebesar ujung kelingking cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina. Naik saya ke atas bukit Tursina jam 2 malam sampai menjelang azan subuh, nampak batu-batu kecil bertebaran, ada musola kecil di atas. Saya tanya imam masjid, bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa melihat cahaya itu, hancur berkeping batu-batu ini, maka sampai hari ini ditunjukkan Allah kuasanya. 3 umat berada di atas menantikan terbitnya matahari. Orang Yahudi membaca Talmud, Zabur, Taurat sambil menunduk. Orang Nasrani berada di atas, ada gerejanya. Dan orang Islam pula ada musola surau kecil di atas. Semua orang Islam yang naik ke atas masuk ke dalam musola. Apa mau sholat subuh? Kedinginan, minta ampun angin kencang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan mau melihat pancaran cahaya Allah, melihat cahaya X-ray pun matamu tak bisa menangkap. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, saya tidak percaya Pak Ustaz. Oh, jadi kalau tidak bisa dilihat matamu, kau tidak percaya? Tidak. Pernahkah engkau melihat wajahmu? Pernah. Karena ada cermin. Bagaimana kalau cermin tak ada? Wajahmu pun tak bisa kau lihat. Kalau begitu wajahmu tak ada karena tak bisa kau lihat.
Bagaimana ceritanya awal manusia bisa melihat wajahnya? Ketika seorang manusia letih lelah dalam perjalanan panjang, berhenti dia bernaung di bawah kayu yang rindang. Di bawah pohon kayu itu ada air tergenang. Kira-kira seperti air inilah. Kayu rindang, ada air tergenang. Dia lihat ke air itu, dia lihat nampak wajahnya. Itulah cikal bakal cermin awal mula manusia melihat wajah. Kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, bagaimana kau mau melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau ada nanti orang menantang-nantang, kalau tidak bisa lihat mata, maka saya tidak percaya Tuhan itu ada. Bawa dia ke rumah Pak Mis'al, suruh nengok wajahnya di situ. Setelah nampak, ceburkan dia ke dalam, biar sadar dirinya bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bule-bule yang putih datang pergi ke pulau Bali di pantai Kuta untuk berjemur. Untuk apa? Menghitamkan kulit yang putih. Apa yang datang? Cahaya ultraviolet. Apa nampak hitam itu masuk dari matahari ke kulitnya? Tak nampak, tapi ada. Tidak semua yang ada bisa kau lihat oleh matamu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak bisa kau tangkap dengan matamu, tapi Allah bisa melihat pandangan segala yang halus. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang gelap, di tengah malam yang kelam, nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dirasakan dengan rasa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun, kau yang jauh di sana, padahal orangnya amat sangat dekat. Kenapa mulut berkata jauh? Karena rasa di dalam. Kata-kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa yang ada di dalam hati manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, setelah beriman, wa amilus sholihat. Dalam Islam tidak cukup hanya teori iman. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, percaya kepada Quran, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Buktinya mana? Maka mesti ditunjukkan dalam bentuk amal nyata konkret yang bernama amal soleh. Iman tak bisa dilihat. Makanya di KTP kita tidak ditulis agama iman, karena iman tak bisa dilihat. Tapi yang ditulis di situlah agama Islam. Islam 5 itu bisa dilihat. Pertama syahadat, bisa dilihat dan didengar. Mau masuk Islam? Iya, coba bersyahadat. Mohon maaf Pak, saya syahadatnya dalam hati aja. Gak bisa. Al-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Selesai sholat Jumat nanti kepada seluruh jamaah jangan pulang dulu, karena ada saudara kita yang baru saja dapat hidayah malam tadi akan bersyahadat dipimpin oleh imam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu masjid tahu. Mengapa satu masjid mesti tahu? Karena kalau dia tidak bersyahadat di depan orang banyak, mati dia bersyahadat di kamar sendirian, siapa yang mengurus jenazahnya? Setelah dia bersyahadat, kita mengurus akidahnya. Tidak hanya sekedar menyaksikannya bertanda tangan mengeluarkan sertifikat mu'alaf, tapi kita juga memberikan kain sarung, mengontrol sholatnya. Maka dibuatkanlah apa yang disebut dengan mu'alaf center. Dibimbing kajian-kajian khusus, diberikan pengenalan Islam. Ada teman saya, kawan saya, sahabat saya sekantor mau masuk Islam Pak Ustaz, jangan dipersulit. Aku mau masuk Islam, bagus. Katanya dalam Islam itu sholat banyak. Enggak, cuma sholat maghrib aja. Jangan jadi bersulit. Ini ada kawan sahabat mau masuk Islam, aku mau masuk Islam, coba sebutkan berapa sholat. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, qabliyah, ba'diyah, witir, qabliyah, ba'diyah, istikharah, sholat idul fitri, idul adha. Gak jadilah masuk Islam. Dia mau masuk Islam, mendengar ceramah di halaman masjid, khotibnya bercerita, yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Umurnya 80 tahun, dipotong pakai kampak. Gak jadi dia masuk Islam, ketakutan. Nabi mengatakan, basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikanlah kemudahan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya tentang gimana Islam itu Pak Ustaz, mudah, kau bersyahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu Pak Ustaz masuk surga. Syaratnya Pak Ustaz mati dulu. Begitu mudahnya dalam Islam.
Ustaz terlalu memudah-mudahkan. Bukan saya, Nabi yang bicara. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau saya masuk Islam Pak Ustaz, bacaan-bacaan sholat Al-Fatihah. Ayatnya Pak Ustaz, kulhu. Masa pendek gitu Pak Ustaz? Yang udah lama Islam aja kulhu kok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersulit. Ini ada orang mau masuk Islam, ayat yang pertama diajarkannya mentang-mentang dia yang membimbing, langsung Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bicara tentang amal soleh, saya bukan imam Masjidil Haram, saya bukan ustaz, saya bukan profesor, saya bukan doktor, saya bukan LCMA, saya bukan kiai, bukan habib, bukan. Beramal soleh bisa dilakukan seorang ibu. Dia ajarkan anaknya bagaimana sebelum tidur malam cuci kaki, cuci tangan. Ibu-ibu zaman dulu begitu. Kalau mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Padahal alangkah indahnya kalau dia ajarkan berwudu, sholat witir sebelum tidur. Indah. Simple ibu mengajar. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Sebelum masuk Thailand, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, langkahkan kaki kiri. Masih ingatkah ibu kapan pertama kali mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak? Baca Fatihah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Singkat, tak sampai 1 menit. Tapi Fatihah yang ibu perdengarkan itu dibacanya subuh, dibacanya zuhur, dibacanya asar, dibacanya maghrib, dibacanya isya, dibacanya sholat Jumat, dibacanya qabliyah, dibacanya ba'diyah, dibacanya witir, dibacanya duha, dibacanya tahajud. Mengalir pahalanya sampai kita mati menghadap Allah. Padahal kita bukan ustaz, padahal kita bukan alim ulama, padahal kita bukan buya, padahal kita bukan kiai profesor, bukan habib. Kenapa? Karena amal sepele dalam Islam. Wa amilus salihati. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang pokok kayu, bercabang-cabang. Cabang yang paling kuat, paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adnaha yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, membuang sampah di jalan. Nampak kulit pisang, khawatir ada yang terpeleset, masukkan ke tempat sampah, buangkan ke dalam tempat yang bisa menyelamatkan orang banyak. Maka pada saat itu kau sedang beramal soleh. Saat engkau minum teh manis, nampakmu ada semut yang sedang terpeleset masuk ke dalam, lalu dengan ujung jarimu kau angkat dia ke tepi. Boleh jadi itu amal soleh yang menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustaz ceramah itu apa yang Ustaz pikirkan? Emangnya kamu FB menanya semua yang dipikirkan orang? Apa yang kau pikirkan? Saya selalu menyampaikan, sebelum saya ceramah, saya berdoa kepada Allah, yang akan kujumpai ini hambamu ya Allah, yang mau kusampaikan ini kalammu ya Allah, yang mau kutablighkan ini adalah sabda nabimu ya Allah. Bukakan pintu hambamu supaya memberi hidayah, supaya kalau aku mati mengalir pahalanya menjadi amal jariah. Itu yang kita inginkan. Serajin-rajinnya kita sholat duha setelah meninggal dunia, putus. Sehebat-hebatnya kita baca surat Yasin setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada amal jariah yang mengalir. Ceramah saya ini direkam, didengarkan. Dari sekian yang Ustaz sampaikan itu cuma 5 yang saya ingat. Masih syukur kau ingat 5. Aku cuma 2 yang ingat. Padahal aku yang menyampaikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau hanya sekedar amanu wa amilus shalihat, egois. Karena dia saja yang masuk surga. Yang penting aku sudah amanu, sudah wa amilus shalihat. Orang Islam tidak demikian. Pembahasan terakhir. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bunyi kalimatnya tawasau, 2 orang yang saling ingat mengingatkan. Hari ini kebetulan saya yang ingat, saya menyampaikan. Besok saya lupa, datang Ustadz Said Kutub mengingatkan. Ustadz Somad, ini isi Ustadz ceramah kemarin. Katanya Ustadz mesti sabar, katanya mesti tawakal, katanya mesti beramal soleh. Oh iya, aku lupa Ustadz.
Kurang hebat apalagi Umar bin Khattab, hafal Quran, penulis Quran, khalifah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ternyata cinta membuat orang buta, tuli, peka dan bisu. Hilang ayat-ayat Al-Quran itu dari dalam hatinya. Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupancung kepalanya. Lupa dia pada ayat-ayat, lupa dia pada hadis-hadis. Sampai akhirnya datang pertanyaan. Datang seorang bernama Umar Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia datang rasul-rasul Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya meninggal dunia. Afa mata, kalau dia mati, au qutila, atau dia dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada agamamu yang lama? Mendengar ayat itu jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa dia yang gagah perkasa itu hancur luluh ketika berhadapan dengan kematian orang yang dicintai. Itu saya rasakan ketika meninggal orang tua saya. Hilang ayat, hilang hadis, hilang semuanya. Menetes air mata, malu ditengok jamaah. Dulu ketika diundang ceramah tausiah 40 hari ceramah tausiah tahlilan, bukan main lagi berapi-api. Ustaz Somad, mari kita sabar, ini ujian dari Allah. Ternyata kau cuma pandai ceramah, Ustaz Somad. Begitu orang tuamu meninggal, nangismu lebih kuat lagi dari menangis kami. Ternyata kita bisa diingatkan oleh orang lain. Maka termasuklah malam ini dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Orang yang angkuh, orang yang sombong, dia sendiri saja. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya zikir, yang penting saya tidak makan riba. Masalah orang lain bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena Islam mengajarkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yang penting bukan saya yang buat dosa, Pak Ustaz. Masalah tetangga saya minum khamar, mabuk, sakau, itu bukan urusan saya. Memang bukan urusanmu. Tapi kalau gempa bumi datang, rumah kau ikut juga. Memang bukan urusanmu. Tapi kalau tsunami datang, dia tidak pilih-pilih mana rumah orang yang mabuk, mana rumah orang yang berzikir, disapu ratanya semua. Maka dalam Islam ada yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.